kejujuran nggak penting. Nah, Ini, yang penting punya power. yang penting kalau kita punya power, Kejujuran tidak lagi penting. tinggal bilang aja, wah dia mencemarkan nama baik, gitu kan? Apapun itu hanya apa ya? Hanya sub sistem aja. Iya, hanya salah satu cara. Hanya cara-cara kecil Ya. aja. Jadi kita harus lihat lebih jauh bahayanya. Ya, betul. Bahayanya, akibatnya akan terjadi distrust di bangsa ini. Kita lihat aja sekarang banyak orang yang gara-gara rekeningnya diblokir. Ya, karena Ya. 3 bulan tidak dipakai, diblokir rekeningnya. Itu kan dia tanya sama dia, kamu dapat ilmu ngeblokir dari siapa? Dari mana kau yang ngajarin kamu? Apa tujuannya? Bukan dari mereka, dari Global. PPATK ini punya Global. Oh alah. Ya, dia pura-pura bilang gini, oh mau mengawasi supaya orang nggak korupsi. Ya. Tapi tanpa sadar mereka mencoba mereduksi rasa iman kita kepada Tuhan bahwa rezeki itu ada. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. LHKPN itu adalah konsep ateis. Wow. Konsep bahwa itu tidak percaya Tuhan. Gitu. Kenapa tuh, Dan Pak? akhirnya orang-orang membuat LHKPN tidak ada yang jujur. Gitu. Jadi buat apa? Buat apa? Bapak nggak takut nanti ada penasihat Kapolri yang Saya marah? Loh, itu fakta. Soalnya kemarin Bang Rismo ada yang bilang ya. Oh Pak Roy, Pak Roy. Pak Roy Suryo bilang, wah, Pak Roy Suryo bilang, wah kawan ini bikin LHKPN aja tidak jujur. Coba benar nggak Pak, LHKPN-nya nggak jujur? Jadi begini, Gitu. saya menyampaikan itu waktu itu karena ya memang saya dalam waktu tes seleksi KPK dengan Pak Firly Bahuri. Oh Pak Firly Bahuri. Ya, Pak Firly Bahuri, saya itu. Akhirnya beliau yang terpilih gitu ya? Yang dipilih. Oh yang dipilih. Oke. Bedakan terpilih dengan dipilih. Ya, Siap. ya bedakan. Gitu. Jadi ketika itu saya sebutkan itu kenapa? Karena LSM mempersoalkan bahwa yang ini belum melaporkan harta kekayaannya. Kebetulan saya sudah, jadi saya berani berbicara. Cuman saya mengatakan begini, bahwa kalau saya apa adanya. Saya punya waktu itu 9M. 9M ini dari rumah yang tidak bergerak, Ya. tidak bergerak, hibah dari orang tua setelah tahun sekian, NJOP sekian, jadi ditulis 9M. Banyak. Saya melihat media ini juga, media ini kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Dia pikir 9M ini nggak pernah dimakan. Seolah-olah statis gitu Pak. Iya. Itulah rahasia statistik. Seolah-olah statis gitu. Nggak makan, kita pergi persembahan, kita kasih orang, kita beli bensin, emangnya 9 miliar terus? Ya, nggak mungkin dong. Loh ya justru itu. Kan dari sini juga banyak bolong-bolongnya gitu. Ya. Nah, saya sampaikan begitu, ini adalah konsep ateis. Kenapa saya bilang konsep ateis? Nggak ada yang ngejar, saya membuka. Ya. Karena adanya gratifikasi, kalau gajimu cuma 2, nggak boleh tabunganmu 6, kira-kira begitu. Iya, betul. Ya. Yang 4 akan masuk ke kategori gratifikasi. Ya. Nah, akhirnya yang 4 kemana? Sembunyiin dong. Ya. 2 lah masuk LHKPN. Iya. 4 ini misalkan pakai Panama Ya, Paper gitu. jadi Sembunyiinnya. disitulah seolah-olah Oh, ketawa lah ya. Iya. disitulah seolah-olah bahwa hidup itu hitungan matematik. Nggak begitu. Ya. Saya nggak makan 2 hari, hitungannya secara medis saya harusnya mati. Oh iya, Itu matematika. itu matematika. Orang laki sama perempuan berkeluarga, dia bersetubuh, harusnya hitungan matematika pasti punya anak. Ya. Belum tentu. Kehidupan divine atau ilahi itu nggak ada hitungan matematikanya. Ya. Dia infinity, dia tidak terbatas, suka-sukanya Tuhan. Jadi mari kita ikut suka-sukanya Tuhan, jangan suka-sukanya manusia. Kalau suka-sukanya manusia hanya kerjanya melukai, mencerca dan sebagainya. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, fenomena yang terjadi saya lihat selama ini itu adalah cara iblis untuk membuat manusia-manusia yang hanya menguasai teorinya dipakai untuk
Omon-omon. NATO, ya. NATO, tetapi dipakai untuk apa? Menjudgment. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Hilang fitrah kita. Hilang, dia menunjukkan hilangnya kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri orang itu. Kita tidak menghargai lagi ciptaan Tuhan sebagai ciptaan yang mulia. Sehingga saya Bang Rifmon, harusnya kan kita bicara, ya, oh ini benar, ini kayaknya kurang deh Bang, ini anu deh, kita bener. Jadi kebenaran yang benar itu, hal yang baik yang benar itu harus kita kerjakan bersama-sama untuk mencari, bukan dibuat ada oposit atau ada oposisi sehingga terbelahlah bangsa ini. Ya, tapi sedangkan ada sedikit orang yang ngomong yang benar seperti Profesor Sofyan Effendi langsung dipaksa menandatangan. Nah, disitulah pentingnya Pak, kekuatan iman. Kalau kita punya kekuatan iman, maka nggak usah takut dengan apapun juga. Sampaikan kebenaran walaupun langit harus runtuh. Tetap berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Bukan dunia yang menyelamatkan kita ini Pak. Jangan takut dengan sistem dunia, karena bukan dia yang kasih kita nafas. Keren. Betul Pak. Nah, gimana Dr. Rismon? Iya Bang. Masih tetap mencari kebenaran atau gimana tetap nih? ikhtiar kalau saran saya. Ya, ikhtiar. Abang sudah memulai, biarkan Tuhan yang menyelesaikannya Pak. Iya. Kalau kita pakai hati kita, pakai pikiran kita ini terbatas. Tetapi kemahakuasaan Tuhan melampaui segala akal. Nanti ada jalannya. Tiba-tiba, boom. Tiba-tiba apa? Contoh ya, seperti tiba-tiba RDP. Wah. Kita tidak juga apa. ketika mencari fakta-fakta di lapangan itu Bang, Ya. itu banyak mujizat di tengah Nah, itu dia. jalan. Kan? Ya, artinya. Contoh, saya nggak kenal dengan Profesor Sofyan Effendi, ada yang menawarkan, Ya, betul. kenal, ternyata ketemu. Terus kemarin dengan Pak Kasmujo, tak terduga juga kita cuma mampir, ternyata bertemu. Dan itu ada juga yang memandu ya kan, memandu kita mencari rumahnya Pak Kasmujo. Kita pun bingung di mana, ternyata ada ketemu. Jadi kami lagi ke kantor Kedaulatan Rakyat. Iya. Jadi ada orang menonton live kami dan mendatangi kantor Kedaulatan Rakyat itu, Bang, saya antarin ke rumah Kasmujo mau nggak? Katanya. Nah itu kan luar biasa Pak. Ya. Tentu. Jadi Tuhan memang selalu mempertemukan dengan manusia-manusia yang satu frekuensi. Makanya ketemu kan? Wah, kayak gini lah ya. Kira-kira ya. Itu frekuensi. Saya ini pernah menangani kasus ijazah. Saya tidak perlu. Ya. Waduh. Makanya saya paham. Saya paham sekali. Saya pernah telepon. Saya paham sekali. Yang dulu sudah pernah dianggap, wah ini tidak terbukti. Ya jelas tidak terbukti. Ya. Ambil clue-nya ya. Saya coba main halus. Ya. Yang diperiksa adalah fisik dokumennya. Ya. Fisik dokumennya memang betul dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu. Ya. Betul ditandatangani oleh rektor itu. Betul. Ya. Tetapi saya menemukan bahwa prosesnya tidak benar. Sesuai dengan undang-undang Sisdiknas. Nah, ketika itu orang ini berada di suatu kota, hanya menjalankan kuliahnya selama 1 tahun. Terus transkrip nilai dia pindah ke suatu kota lain. Kok dikompensasi disamakan, Digabung. seolah-olah dia bisa langsung melanjutkan. Padahal sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, dia harus mengulangi lagi dari 0 tahun. Nggak bisa langsung ditransfer. Jadi dari situ saya bilang, oh gampang. Oh kenanya di situ ya? Gampang. Artinya asli secara fisik, tapi prosesnya palsu. Waduh. Itu tuh. Ini kayaknya berkaitan sedikit dengan mendaftar sarjana muda tapi lulusnya sarjana. Gitu Gitu Dan kan? itu pun tidak bisa diterangkan, dijelaskan secara komprehensif oleh Profesor Kuncoro kemarin pada saat kami bertemu di Rossi. Abang bisa lihat lah mukanya dan cara ngomongnya lah. Iya. Hatinya seperti apa. Iya, dari sarjana muda melompat ke sarjana itu nggak bisa dijelaskan. Kita sulit mempercayai manusia
Karena manusia ini hanya casingnya kita lihat sebagai sosok misalnya Arismon. Tapi dalamnya yang mengendalikan fisik ini, itu yang penting. Taklukkan dalamnya. Siapa yang menang di dalam alam spiritual, dia akan menang di alam fisik. Jadi itu yang ngomong, yang membuat mulut orang begini-begini itu apa? Spiritnya. Spirit. Gitu. Orang bisa diem ngelamun begini. Kenapa dia ngelamun? Lagi kosong spiritnya. Kan gitu aja. Betul nggak, Bang? Oh, kemarin Jadi kalau orang lagi mengucapkan hal-hal yang nggak bagus, ya spiritnya itu, Bang. oke. Saya lihat Bang Resmon top. Sabar, tenang, ya, jangan terpancing apapun juga. Biarkan mereka selesai dulu. Setelah itu lihat, Abang lempar senyum sama mereka. Senyum sama mereka. Mereka malu sendiri. Kalau Bang Mau Rismon apa ini ya? saya nggak ragukan lagi, Pak. Karena dibilang keledai saja nggak mempan. Ya. Santai aja dia. Padahal mananya kayak keledai itu, Pak. Ya, kan nggak ada mirip-miripnya. Pepatah mengatakan makin tinggi ilmunya, makin dia Makin seperti merunduk. padi. Nah, Ya. Berarti makin gede ngomongnya. Ya, makin Pak. nol isinya. Makin nol isinya. Waduh, gimana Bang Rismon? Ya kita apapun apa namanya tujuannya nanti atau ujungnya nanti sampai di mana, tetapi kami ingin membuktikan kepada pemirsa semua bahwa tujuan kami akademis dan ilmiah. Itu aja dulu. Kalau ilmiah kan boleh salah, Bang. Ya. Tapi Ya tidak kan? boleh berbohong. Iya, tidak Ya. boleh berbohong. Oleh karena itu, supaya tidak berbohong, maka terbuka. Nah, kami sajikan dalam bentuk buku, maka pihak Pak Jokowi, pihak UGM, kalau ingin membantah, Silakan dengan bantah, ya. keterbukaan saja juga, dalam bentuk buku atau apapun. Kenapa nggak pakai ini? Nggak pakai ruang dari komisi keterbukaan informasi? Oh. Untuk meminta KPI, Iya. Bukan KPI, komisi KIP. KIP. KIP Ya, Komisi jadi ya. meminta, laporkan di KIP. sana, meminta kepada KIP untuk memanggil UGM. Oke. Iya, udah Memanggil dilakukan UGM. atau belum itu? Ya, masih diproses oleh Pak Roy Suryo. Oh. Enggak, langsung aja. Ini ada pengalaman kan, ketika Badan POM terus ada orang gugat, bagaimana ingredient daripada isi vaksin. Oke. Boleh kita mempertanyakan. Mereka nggak mau ngasih, terpaksa lari ke sana. Ternyata lembaga ini punya kewenangan untuk memaksa. Ya. Lu harus kasih lihat. Kalau enggak, mereka dapat sanksi juga. Dan kemarin ITB pernah dipaksa oleh KIP itu. Iya, makanya itu saya kasih ini untuk gini. Kenapa memaksa? Karena kan kita mau melihat apa namanya? Konten. Enggak, Informasi publik itu kan? pembuktian material. Oh. Materinya apa? Bukan cuma omon-omon. Betul. Ya. Jadi tidak bisa pernyataan itu hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai dengan Bukti material. bukti material yang asli. Oh iya, Nah, tentunya. itu aja. Nah, makanya maksud saya lari ke sana. Ini kita Oke, bicara ini pembuktian. tambahan nih, Bang, iya. untuk kita. Karena saya pernah mengikuti sidang itu, ya. Jadi ingredientnya kebuka semua, dari situ kita lihat di sidang. Ih, ngebohong semua orang. Wah, Jadi asik gitu melihatnya. Terus orang yang bohong itu selalu mukanya kayak tikus kebasahan. Ya. Kita bisa lihat begitu dia bohong, masih. Oke. Selamat berjuang. Nah, ini ada fans Sentana TV juga nih. Wah, gila lo, di rumah non-stop, kalau boleh TV itu diangkat ke dalam kamar. Biar ketahuan besar. Iya. Kalau kecil, Pak, kecil. Kalau pakai TV terus sampai kelihatan semua. Kalau kecil, Pak, ya. Iya. Nah, gitu, Bang. Pak Janes Bon. Pak Janes Bon, sini dulu. Ini banyak yang nonton ini loh. Mungkin sudah ada 20.000 orang yang nonton. Nah, ini Pak Janes Bon ditunggu-tunggu nih. Nggak apa-apa. Ini bilang Janes. Pak Janes Bon. Selamat sore. Halo, selamat sore semua. Tambahin lagi dong mic-nya. Tadi bicara KAIP.
Komisi Anti Ijazah Palsu. Enggak KIP kan, Komisi Informasi Publik. Ya tadi udah bilang KIP ijazah palsu lah, IP-nya lah ya, komisi ijazah palsu. Karena semuanya Bapak bilang tadi semuanya, Bapak bilang tadi nggak ada ijazah karena ada seorang nggak punya ijazah, tapi bisa menggaji seseorang banyak. Betul. Tapi kalau si Jokowi enggak bisa menipu orang banyak tanpa ijazah, itu hebatnya dia. Oh, menipu. Itu. Jadi saya sarankan jangan hanya terjebak untuk menyampaikan itu, lebih baik masuk kepada materi. Ya. Nah, jangan terlalu sering menyebutkan nama tadi. Ya, kita lebih masuk kepada materinya supaya kelihatan betul-betul ilmiah, betul-betul due process of law-nya itu nampak, Pak, gitu loh. Ya. Nah, dari sini penting nada suara kita, hati kita akan nampak. Jadi mulut kita adalah jendela hati. Jadi kalau kita mau tulus, sampaikanlah dengan lemah. Tapi begini, Pak. Jangan ada tapi. Enggak, tapi begini. Lemah lembut itu nggak pakai tapi, Pak. Jokowi itu lembut sekali. Jokowi lembut sekali. Saya kan jangan sampai membuat dari jasa. Jangan ikut-ikutan, Itu aja Pak. saya bilang. Saya itu aja. Jadi gini, Pak, kelembutan itu mana yang asli, mana yang palsu, itu bisa dirasakan. Tapi ada juga kelembutan yang palsu. Karena makanya saya bilang, kan tadi saya bilang, Pak, mana yang asli, mana yang palsu. Nah, itu bisa dirasakan, dia punya vibrasi, Pak, dia punya getaran. iya, Kalau getaran. bikin orang jengkel, berarti itu palsu. Tetapi kalau menenangkan hati, nah itu berarti dia tulus. Ya seperti Bapak lah melolokan hati orang, ya kan? Kalau saya sih, kalau umumnya lemah lembut tapi tiap hari di depan rumah doang, ya itu kemungkinan palsu. Jadi ada wartawan nunggu depan rumahnya puluhan orang gitu loh. Itu mah wartawan settingan semua itu. Oh, wartawan Setting semua. settingan. Pulang-pulang dikasih ampau. Itu aja kok. Soalnya pelaku juga ini, Pak. Ya, saya Suka melihatnya, kasih angpau juga. saya melihatnya fenomena itu apa? Inilah fenomena akhir zaman, di mana uang atau urusan perut menjadi first temptation. Orang jangan pikir ini hanya sekedar terjadi itu aja. Termasuk ini YouTube, termasuk apa? Ini fenomena di mana kita suatu saat akan di lockdown dan ini menjadi ruang untuk mencari pekerjaan, Pak. Gitu. Karena akan banyak disiplin-disiplin ilmu yang diignore sama AI. Nggak perlu lagi. Makanya misalnya Bang Rismon sudah doktor, belajar ke Jepang, pulang-pulang pakai ELA, pakai ini sampai pakai elu. Iya, karena sekarang bikin skripsi aja bisa pakai AI loh. Justru itu. AI, tolong bikinin saya skripsi mengenai teknologi kayu misalnya. Langsung itu kayu Ya kan? itu. Mengenai industri kayu di Surakarta tahun 1985. Error itu error. Oh, Kan error. ada itu, error itu. Dan gitu dong. Kan ada. Error, ada. Juga yang ada, Pak. Itu game ada tapi di Surakarta nggak ada. Oh, di Surakarta nggak ada. Gimana Pak Rismon? Iya, apa namanya? Tadi diambil rumahnya, Mas. Apa syarat untuk menjadi pemimpin nasional kan jujur kan, Bang? Dari awal juga jujur. Berintegritas, Iya, makanya betul, ada betul. fakta integritas. Itu kan kertas. Ah, Kertas. Masalahnya di atas kertas, Pak. Ya. Akibat apa? Kehidupan kita kehidupan formal, Bang. Makanya semua butuh formalitas. Formalitas. Bayangkan, Bang, ya. Sumpah kepada Tuhan itu diformalkan, Bang. Tetapi setelah sumpah, mereka ke belakang layar lalu nanya, apa yang bisa kita duitin? nah, Itu. Semua pada formal, Bang. Sejak kita lahir, kelahiran formal. Oh, ada akte kelahiran. Mulai punya penduduk, ada semua hidup kita di atas kertas. Ya. Sampai cinta pun di atas kertas. Sudah. Itu jadi lagu Ada ya. kan? Ada lagunya iya. itu. Dari situ ternyata semua hanya bicara kertas. Ya. Karena sekarang kita ribut dengan kertas. Betul. Presiden pun dikalahkan dengan kertas ya. Ya. Dikalahkan dengan kebenaran suatu kertas. Ya, sekarang abang lagi dipersoalkan urusan kertas, Bang. Coba bayangin. Urusan kertas yang ditampilkan di layar digital. Iya. Fotokopi lagi. Iya. Ketumpahan teh lagi. Atau kopi itu saya nggak tahu tuh. Gitu. Ya kan? kopi jasa.
Iya, kan kertas itu Bang, Iya. biasa itu. Terus apakah misalnya begini Bang, solusinya ya sudah syarat formal dibuang saja gitu sebagai calon presiden? Syarat formal. SD, SMP, SMA standarnya dibuang saja. Kalau nggak salah kan syaratnya yang terakhir itu kan cukup SMA kan Bang? Iya. Cukup SMA. Ya, itu cukup SMA. Jadi Tapi kan banyak orang bijak, banyak orang pintar yang lulusan SMP. Sekarang Itu begini. mereka tertutup Sekarang dong. begini, Bang. Nanti takutnya SMA-nya di pramuka lagi. Sekarang kan begini, semua kita sudah sejak lahir mayoritas didorong, digiring, dihadang untuk masuk mulai TK. Dan kita pikir itu adalah kehidupan yang disuruh Tuhan. Lalu diformalkan, dibuat menjadi persyaratan. Nggak taunya persyaratan bisa dirubah-rubah tergantung Pesanan. kebutuhan. Ya. Ya, saya mau ini bikinkan syarat. Jadi persyaratan mengikuti mau saya. Kalau saya punya power, kan begitu. Kemarin persyaratan 40, sekarang 35. Yang jadi masalah apabila mau jadi pemimpin, sekarang proses pemilihannya juga tidak benar. Misalnya, bagaimana tidak benar? Kenapa diizinkan menerima bansos? Iya. Ya, kenapa diizinkan itu? Jadi kalau mau fair-fairan, kita betul-betul prudence, Bang. Jangan ada bansos, jangan ada BLT, nggak boleh ada, katanya nggak boleh money politik. Tapi serangan fajar orang udah tahu, tapi dibiarin. Ya. Gitu. Saya tahu betul lah itu sejak kemarin kan. Ya. Dan pengkondisian suatu lembaga untuk menyiapkan data statistik itu juga terjadi karena proses dinamistik di belakang layar. Gitu Pak. Misalkan lembaga survei gitu ya. Ya. Contohnya. Karena kita selama ini diajari statistik. Ya. Statistik di mata saya adalah angka mati. Makanya matematika mati, statistik, matematika statis. Sementara hidup kita adalah dinamistik. Oke. Jadi kalau sudah ada kong kali kong atau hengki pengki di belakang layar, disepakatilah angka ini kita tampilkan. Oke. Nah, begitu juga di dalam fenomena peristiwa-peristiwa hukum di belahan dunia, termasuk di negara kita, itu tergantung permainan belakang layar. Makanya mereka akan bermain teori di ruang sidang, tetapi penyelesaiannya tidak teoritis. Mereka berbicara normatif, tetapi penyelesaiannya tidak normatif. Mengerti maksud saya, Bang? Apa yang Abang sedang alami adalah proses yang tidak normatif. Kalau normatif, tidak akan muncul gejolak. Karena sudah kita sepakati dari dulu bahwa aturannya seperti itu. Makanya itulah kenapa pakai baju hitam, Bang. Ini filosofi loh. Ya. Kenapa kita juga dilantik pakai baju hitam? Saya juga kan dulu juga. Gitu. Oke. Itu ada filosofinya. Kenapa dibilang court? Sadar nggak itu court? Court itu sama dengan lapangan basket. Namanya court. Court itu sama juga dengan lapangan tenis. Jadi tempat main lempar-lempar bola. Ya. Ini filosofi. Main-main bola. Siapa yang tangkap bola, lempar lagi. Ini filosofi, Bang. Nah, supaya kita lebih dalam memahami semua yang terjadi ini. Jadi, yang hebat adalah yang memainkan semua ini. Dalangnya ya. Ya, ini kita semua ini hanya jadi pion. Makanya ada permainan catur. Kotak-kotaknya ada hitam dan putih. Jadi, hidup ini adalah pertarungan antara yang hitam Dan yang putih. Berat ini. Berarti Bang Rismon ini dalangnya siapa? Ya. Dalangnya Bang Rismon siapa? Nantilah belum ada ya. Hati nurani. Hati nurani jelas. Kalau hati nurani jelas. Tapi itulah ya penyelesaian ini akhirnya nanti bagaimana, yang pasti misi kita tulis saja dulu buku itu tuntas ya, biarkan persepsi publik yang akan menilai. Dan kalau memang besok misalnya calon pemimpin nasional kita, Bang, Abang kan tadi bilang kalau ijazah hanya selembar kertas. Nah, kalau memang kertas itu hanya sebagai formalitas, harusnya PKPU itu sebagai calon pemimpin nasional juga harusnya syarat formalnya juga dibuang saja. Maksud saya supaya tidak ada lagi orang yang mengejar syarat formal tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau toh tidak ada maknanya kan? Iya, tidak ada maknanya. Itu lebih baik.
Karena memang kan banyak juga yang lulusan SD juga jauh lebih baik daripada yang profesor. Karena pada kenyataannya yang terjadi bukan yang menang itu bukan yang bermain di formal, Iya. tetapi dia yang bermain di informal. Informal. Makanya selalu orang butuh apa? Perlu adanya orang dalam. Kalau ada orang dalam, selama orang dalam itu ada, jangan harap kita punya akses. Ya. Gitu. Seperti kita punya orang dalam, Yesua Hamashiach, itu orang dalam kita kan. Walaupun dia lagi antre, ini anakku, kamu masuk dulu. Kira-kira begitu. Jadi perlu ini sambil guyon lah ya. Jadi kalau abang misalnya gitu, saya tanyakan secara formal misalnya pendidikan minimal itu dibuang untuk syarat pemimpin nasional, itu abang setuju? Saya setuju. Kenapa? Raja dulu nggak punya sekolah. Lihat Wastu Kencana. Dia bisa memimpin sampai umur 129 kalau nggak salah. Dia baru diangkat menjadi raja usia 23 tahun. Tetapi ketika Majapahit jatuh, mereka lah yang mampu mempertahankannya itu. Dan mereka dibagi dua. Sebagian akhirnya lari ke Baduy dan sebagian ke daerah Jawa. Itu. Nah, disinilah yang dibutuhkan bukanlah pintar, tetapi bijak. Pintar itu ada 3 kriteria: cerdas, bijak, dan terampil. Inilah manusia sejati. Sehingga dalam hidup dia punya prinsip gini: saya menerima dan tidak disimpan, dan dia kasih. Ya, jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, itulah sejatinya manusia. Makanya ada istilah terima kasih. Terima kasih. Itulah saluran berkat. Gitu, Bang Rismo. Jadi Laik setuju kalau syarat formal pendidikan itu dihapus dari Kalau saya pribadi nih, Iya. kalau saya pribadi lebih baik nggak usah ada syarat sama sekali. Siapa yang diinginkan oleh rakyat harus dikasih jadi presiden. Bahkan ya ini bakal membuat ini juga sih ya, bakal membuat gejolak politik ini kalau benar-benar terjadi. Ya calon independen dibolehkan saja, ya kan Pak? Artinya kalau memang ada calon-calon yang bagus, meskipun dia tidak punya ijazah atau tidak punya apapun, kalau memang dia bagus dan dia yang terbaik untuk bangsa ini, kenapa harus kita berikan aturan-aturan yang mempersulit dia untuk mencalonkan diri? Nah, ini sistem kapitalis. Jadi sistem kapitalis itu, Bang, sistem kapitalis itu memang sengaja membuka selebar-lebarnya. kuncinya ada di uang. Gitu. Setelah reformasi terjadilah amandemen undang-undang. Nah, sistem kapitalis ini memang sengaja dibuat siapa yang kapital kan, siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang akan mengendalikan orang dalam. Oke. Siapa yang tidak punya modal, dia modar. Gitu. Modar. Ini Modal atau modar ya? ya, modal atau modar. Makanya setiap kalimat ternyata itu adalah symbol of thought, Bang. Buah pikiran yang disimbolkan lewat kata. Ya. Presiden. Pressure to the resident. Presiden pressure to Presiden the resident. Jadi ya, menekan rakyat. don't expect too much lah. Oke. Karena istilah presiden ini adalah simbol atau predikat yang diberikan oleh sistem kapitalis atas persetujuan mereka kamu memimpin negeri itu. Untuk menjadi operator, kami mendapatkan kapital dari bangsamu. Gitu aja, cuma begitu-gitu aja, Pak. Muter-muter di situ aja, kapital. Ini aja deh, tempat ini. Ini kan Kapitalis sekali ya. rumah tempat persinggahan orang meninggal. Menjadi kapitalis. Waduh, juga. industri luar biasa. Pak. Industri luar biasa. Luar biasa. Saya pernah kepikiran, Pak. Boleh juga nih kalau ada modal. Karena ke depan itu ya, kalau orang sudah meninggal, keluarganya tuh disuruh apa? Nggak boleh nawar, nggak boleh ini. Wah, ini hebat juga. Ya. Daripada bikin rumah sakit loh, Bang. Iya. Karena kalau rumah sakit ada sesuatu yang saya kurang suka.
gitu. Karena dia memaksa obat itu sampai akhirnya kantong kosong, gitu. Kalau ini, ya kita nggak ini, kita cuma memfasilitasi, itu, mempermudah orang. Cuma nanti kalau bisa jangan mematok ini harganya segini nggak bisa ditawar. Ya kasih yang untung dikit, capek boleh, tapi jangan itu gitu loh, karena kurang nggak bagus ya. Orang secara moral ya. Iya, secara moral nggak bagus. Orang sudah ini susah malah dibikin susah. Betul. Akhirnya yang datang ke sini apa? Hanya orang-orang yang berdoi. Ya, karena Yang kita ada doi, berbisnis juga doi, perlu doi. moral. Hana epeng, hana inong. Hana peng, hana jabatan. Makanya semua ya, jabatan pun industri. Makanya kena fenomena bilang Wani Piro tuh, oh gitu. Keren juga nih, tapi memang kalau ngobrol sama Pak Dharma ini harus Banyak filsafatnya. filsafat. Iya. Nih, ngerti nggak nih termul yang nonton nih? Soalnya setengahnya nonton kita termul. Nggak, lebih enak kalau mereka nggak ngerti. Yuk kita ketemu face to face. Jangan berdebat hanya dengan manusia apa ya? Manusia digital. Ya. Ketemu supaya apa? Kita harus sayang sama mereka. Kita harus anggap mereka korban. Oke. Korban. Mereka terbentuk karena dibentuk oleh sistem. Korban pembodohan ya. Seperti saya ini orang aneh dibilang. Oh ya. Ya, orang aneh saya bilang. Kenapa? Saya maklum karena saya pernah menjadi bagian daripada seperti itu. Tetapi setelah Tuhan buka semua banyak, maka yang tidak nampak itu udang di balik batu kelihatan. Itulah ya. Jadi ini masih bagian dari sistem nggak? Enggak, Atau sudah termerdekakan? sudah merdeka. Sudah merdeka ya. Ya, makanya kenapa beliau berani bersuara? Karena sudah jiwanya merdeka. Merdeka. Orang yang tahu tapi tidak mau bersuara, sebenarnya dia masih slave. Dia masih menjadi budak daripada comfort zone. Lagi ada profesor. profesor yang mengaku punya data tapi tidak melihat. Siapa itu? Kemarin. Oh. Yang depannya K itu ya. Kayaknya kayaknya parah kali ya bang itu. Cuma lucu. Profesor K. Punya data tidak melihat. Yang kayaknya ada jenggotnya itu ya. Banyak profesor ada jenggotnya. Ya, maksudnya kurang konsisten gitu aja lah. Orang konsisten ya. Jadi marilah kita para termul ini juga merdekakanlah pikiranmu. Jangan Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa suruh. Oh, Kita harus interfere their spiritualnya, sehingga tiba-tiba dia akan bangkit. Karena ternyata selama ini saya melakukan hal yang salah gitu ya. salah. Jadi kita nggak bisa sekedar menyuruh, gitu. Tetapi hati kita masih benci sama mereka, nggak boleh. Oh, saya nggak benci sama termul kok. Kasihilah. Cuman kalau udah terlalu kasar saya deletin aja komen. Ya. Iya. Gitu. Nah, begitu aja kalau saya sih. Ya Bang Rismon, saya belajar masih dari jiwa muda ini ya. saya belajar dari Bang Rismon juga. Mike, deletin aja tuh termul katanya. Lama-lama habis tahu. Kalau yang di media sosial di delete semua pun gak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah karena kita berhak menentukan Ya. mana yang perlu, mana yang tidak. Jangan kita didistrak oleh semua dan jangan peduli dengan semua ocehan-ocehan di media sosial. Soalnya biasanya akun termul ini Pak, dia baru dibikin 1-2 hari, followernya ada subscribernya cuma 1-2 atau 10 lah maksimal, dan omongannya tuh kasar Ya, banget, jadi karena memang sudah mereka- siap di delete lah kira-kira gitu. Mereka ini kan bot. Ya bot. Fenomena ini terjadi karena mulai 2014 karena persiapan menuju kepada COVID-19. Gitu ya. Makanya tahun 2007 muncullah istilah hoax. Hoax itu berasal dari kata hokus pokus. Apa itu? Mantra sihir. Lalu didefinisikan dalam bahasa Indonesia bahwa ini adalah berita yang tidak benar. Orang hanya memahami seperti itu saja. Padahal berita setelah fenomena COVID, mereka ada satu lembaga yang sering mengecap suatu pernyataan itu sebagai hoax. Ya. Itu karena memang mereka adalah operator hoax.
disitulah muncul anggaran Oh, oke. untuk mengelola namanya buzzer, oke, influencer, dan fact checker. Jadi kita disuruh berhadapan dengan manusia fake. Mereka bukan punya hati seperti itu loh. Ya. Cuman algoritma sudah mengatur supaya yang dikeluarkan adalah sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya. Makanya dibilang mereka lah, makanya ada influencer kan. Lah mereka inilah sebenarnya virus. Influencer. Ya, influenza. Manusia. Ya, mereka dijadikan virus. Ya. Ini fenomena dan semua mereka lakukan omong kosong kalau tidak ada uang. Oh iya. Gitu. Sudah Jadi nggak usah terbongkar pusing, lagi. nggak usah pusing. 400 perak per komen. Makanya kenapa ada istilah Kak, dari apa yang tadi sebenarnya termul ya? Termul. Termul ini apa? Asosiasi daripada seperti binatang kan? Ya. Kan ternak. Yang diternak itu hanya binatang. Manusia kan nggak diternak. Nggak bisa. Karena punya free will kan? Betul. Nah, kasihan Heeh. mereka itu sudah tidak punya free will. Ya. Karena makan asupannya itu sangat tergantung kepada supply, Ya. gitu bang. Jadi saya tetap mengasihi mereka karena ini fenomena di mana setelah COVID kehidupan dibikin sulit, dialihkan kepada industri hoax. Industri hoax komponennya adalah buzzer, influencer dan fact checker. Fact checker. Tetapi ada satu lembaga yang mengkoordinir mereka, sehingga terjadilah ada judol juga, terjadilah namanya pinjol, semua itu fenomena digital. Saya tidak kaget dengan semua itu. Orang kesulitan cari makan, sekarang diributkan, dipakai buat judol, lalu disalahkanlah itu mereka. Hei, lu ngurus negara, rakyatmu inilah sistem kapitalis. Si jahatnya sistem kapitalis yang nggak punya modal, get out, tersingkir. Padahal sejatinya seorang pemimpin, anakku mau pintar, anakku mau bodoh, anakku semua sama. Itulah sila kedua. Nah, kita mau masuk ke dalam kemerdekaan Indonesia, makanya fenomena kibar-kibar itu, bendera tengkorak itu, Bendera One Piece. One Piece. ya saya nggak tahu lah namanya apa, One Piece atau No Piece kan gitu ya, atau kita sudah jadi piece gitu loh bang. Udah piece itu kan apa, one piece, satu piece kan. Kalau saya bilang many piece, kita udah terbelah-belah gitu. Selidiki itu siapa yang mengeluarkan itu sebenarnya. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba ini kan gitu. Jangan-jangan mereka juga yang sedang memainkan pengalihan atau apa. Oh, mereka tuh jago deh. Semua yang diviralkan itu pasti ada kekuatan. Kecuali Bali G Academy ya, viral tanpa kekuatan. Namun spreadingnya itu akan dibatasi bang. Betul. Karena mereka yang megang, dia punya apa namanya itu, kalau di apa tuh? Algoritma. bukan iya, algoritma dan ini byte-nya apa namanya itu, kalau ngunci salurannya dibuka, apa namanya itu, aduh ada istilahnya. Oh, pokoknya Bukan dalam dunia cyber, itu ada dikunci, misalnya mau supaya Papua nggak ribut, internet dikunci, dia punya saluran sehingga bisa dilihat 6 jam sekali. Selama itu buffering ada namanya itu. ya. Saya lupa lagi namanya. Pokoknya dibatasi lah informasi itu. Ya, tetapi Beredarnya. kalau yang misalnya seksualitas, keran dibuka segede-gedenya, itu ada lembaga Bang, yang ngatur. Ya. Ada judul, ada lembaga yang ngatur. Aduh apa? Komdigi dong yang ngatur lalu lintas Ya. data bang. Komdigi. Ada Komdigi atau Kominfo. Yang dulu. mengatur lalu lintas data kan di Indonesia ini Saya mau tanya, Komdigi. dulu dia namanya apa? Kominfo. Nggak ada. Kominfo. Dari sejak Kominfo saya sudah komentari, harusnya bukan Kominfo tapi Infocom. Oh. Kenapa Kominfo? Karena tadi filosofinya adalah semua informasi dikomunikasikan gitu, tanpa difilter bang. Kalau Infocom mah informasi, filter, baru dikom.
komunikasikan. Oh iya. Gitu. Nah, kenapa dia berubah jadi komdigi? Kira-kira kenapa? Nggak tahu bang. Semua komunikasi Karena digitalisasi. suksesnya COVID. Oh. COVID itu di belakangnya ada ide, Bang. Identity, Oh. digital. 19 itu AI, Bang. Satunya A, 9-nya I. Itulah, Bang, sekarang percepatan digitalisasi. Makanya karena suksesnya COVID, karena kita sekarang mau dijadikan homo digital, makanya mereka berubah jadi komdigi, Bang. Jadi setiap lembaga yang di pemerintahan, kenapa berubah-ubah setiap periode? Karena arah daripada agenda globalisasi itu yang diikuti sesuai dengan blueprint yang diberikan. Jadi jangan cuma lihat gitu aja, Bang. Ada blueprintnya, Bang. Ya. Kayak abang kan belajar planning, organizing, executing, dan controlling. Sadar nggak kita bahwa hidup kita di planning sama mereka? Ini yang terjadi. Ini namanya skenario. We are living in the scenario of globalism. Ya, memang betul ya. Itu, Bang. Jadi memang Indonesia ini sebenarnya negara besar yang harusnya bisa menjadi pemimpin dari gerakan baru. Jangan mengikuti agenda-agenda yang lain-lain itu gitu. Kita nggak bisa salahkan, karena yang mau mengikuti itu yang dipilih. Waduh. Ini Nggak mau makin dalam mengikuti. ini. Nggak mau mengikuti, singkir. Nah, makanya proses kayak Mas Rismon, Bang Rismon segala macam adalah proses eliminasi kalau idol. Eliminasi anak-anak bangsa yang ingin, yang sungguh-sungguh mencintainya, supaya hilangnya keberanian perlawanan jiwa. Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu
dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.